Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Salam PPK. Salam jelas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Jadi silakan duduk. Kita sudah siap belajar hari ini ya. Siap, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Jadi saya minta satu orang untuk maju ke depan untuk kita dalam doa. Terima kasih, silakan duduk. Kali lalu kita sudah belajar tentang apa? Sistem reproduksi pada manusia. Oke, sistem reproduksi pada Manusia. Jadi di sini kita sudah ketahui bahwa sistem reproduksi pada manusia di situ ada sistem reproduksi pria dan ada sistem reproduksi Wanita. Jadi ini organ reproduksi wanita tidak sama dengan organ reproduksi Pria. Siapa yang masih ingat atau coba sebutkan organ penyusun sistem reproduksi pria? Saya. 1. Penis, 2. Skrotum, 3. testis, 4. epididymis, 5. vas deferens, 6. uretra, 7. kelenjar vesicula seminalis, 8. kelenjar prostat, 9. kelenjar Cowper. Nah, jadi itu kurang lebih organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki itu ada berapa? 9. Sekarang siapa yang masih ingat juga organ penyusun sistem reproduksi pada wanita? Oke. Pertama, ovarium, kedua, saluran telur, ketiga, fallopian ovidu, keempat, infundibulum, kelima, rahim, keenam, endometrium, ketujuh, vagina, 8, cervix, ke-9, 8 cervix, ke-9, fibulae. Oke. Jadi itu ada 8 ya. Jadi sistem penyusun organ reproduksi pada wanita itu kurang lebih ada berapa? 8. Jadi ada 8. Sudah ingat semua toh? Jadi hari ini kita akan mempelajari di situ penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Jadi ini seperti ini ya. Jadi ini sistem reproduksi tadi itu ada sistem reproduksi wanita, ada sistem reproduksi Pria. Jadi ini sub materi yang kita akan bahas. Di sini ada penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi Manusia. Jadi ini kita lihat di situ ya. Jadi ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Itu yang pertama kita lihat sama-sama ya. Menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan yang kedua mempresentasikan penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan yang keempat apa? Upaya pencegahan dan pencegahan penyakit seksual. Nah, jadi di sini itu tujuan pembelajaran yang harus kita mencapai. Jadi nanti sebentar melalui tadi itu ada kegiatan ini diskusi dalam kelompok seperti itu. Jadi di sini
ada beberapa apa ini? Coba lihat. Sekarang setelah kalian melihat ada gambar di situ, ada seorang perempuan pegang dia punya perut, ada di situ dalam sebuah tempat tidur atau ranjang hari seks pranikah. Nah, sekarang coba kalian ini apa yang merupakan pertanyaan yang ada di punya pikiran. Nah, kemudian tulis pertanyaan. Dan di sini sambil kalian mengamati ya, ada tentang video sistem reproduksi. Coba kalian buat pertanyaan yang ada di punya pikiran supaya sebentar kita masuk tentang sudah? Apa yang muncul dalam pikiranmu? Coba. Apa dampak jika melakukan pranikah? Apa dampak dari apa tadi? Jika melakukan apa? Pranikah. Ya. Siapa lagi? Siapa yang pertanyaan mungkin? Oke, mengapa tadi pada gambar itu wanita memegang perutnya? Siapa lagi yang bisa jawab? Oke. Mengapa bisa terjadi seks pranikah? Oke, ada mengapa terjadi seks pranikah? Siapa lagi? Masih ada? Jadi ini kurang lebih ada 3 pertanyaan tadi ya. Tadi itu kenapa tadi perempuan kok bisa pegang perutnya? Kemudian yang kedua mengapa terjadi seks pranikah? Kemudian yang ketiga apa? Apa dampak jika melakukan pranikah? Nah, apa dampak jika melakukan pranikah? Oke, dari 3 pertanyaan ini ada yang bisa jawab untuk sementara? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi sekarang kegiatan kita selanjutnya, saya minta kita sudah berada semua dalam ini kelompok. Ibu kan sudah bagi kelompok dari awal pertemuan. Kalau kita tetap dalam kelompok itu, jadi sekarang duduk dalam kelompok supaya ibu akan membagikan ini ada LKPD dan bahan ajar. Silakan nanti kerja dalam kelompok supaya bisa menjawab itu. Bisa? Silakan duduk dalam kelompok sudah. Bisa toh? Ibu. Nah, waktu diskusi ibu bisa lihat. Bisa apa yang kamu tidak paham? Bisa? Silakan. Jadi sudah dapat semua LKPD-nya. Silakan baca dulu. Sudah dapat semua bahan ajar. Bahan ajar. Sudah? Belum. Ini ada. Baca dulu. Kalau ada yang tidak dipaham dalam apa tadi NKPD-nya, boleh tanya ya. Yang tidak dipaham, misalnya dia punya soal apa yang harus dikerjakan. Oke. Sudah baca dulu LKPD di situ ya. LKPD-nya. Sudah lihat semua? Sudah baca semua LKPD? Kalau ada yang tidak dipaham sebelum kalian kerja, bisa tanya ya. Ada yang tidak paham di LKPD soal? Ada? Di langkah kegiatan di situ. Kalau ada yang tidak paham, silakan sambil baca tanya ya.
harus saya perbaiki atau yang tidak dipahami yang harus perlu disampaikan, di sini silakan mulai kegiatan itu di situ. Boleh juga jawab pertanyaan tadi. Ada bahan ajar yang dibagikan tadi itu supaya lebih cepat ya. Kemudian di situ ada yang punya Android yang masing-masing dalam kelompok, silakan buka sudah. Bisa langsung ketik di Google di situ penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, nanti lihat dia punya ada materinya itu yang sesuai dengan yang dijawab nanti itu mulai dari nomor 3, ya toh? Coba. Kemudian nanti kalau bisa buka juga ada videonya, buka supaya bisa jawab itu pertanyaan-pertanyaan, bisa toh? Nah, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa konfirmasi lagi dengan ibu. Penyakit pada sistem reproduksi ini ada juga sistem ya bisa juga tadi itu pakai juga yang punya HP. Nah di situ tuh ada muncul toh klik ini ada muncul apa macam cara mencegah ini gangguan tulis ketik ini gangguan penyakit ketik ini bulan hampir saja penyakit sudah. Nah, penyakit pada sistem reproduksi. Jadi bisa jawab ini nomor yang lain bisa jawab ini toh. Bisa cari juga apa mana bagian yang lain. Kalau sudah jawab ini mana aja. Oke, ya. Mau ada yang lain, oke. Kerja sudah. Sebentar, tetap kumpul semua ya. Kita selesai presentasi, kumpul semua dan semua harus cepat kerja ya. Waktu ini hanya tinggal sedikit kerja sudah. Ini sudah mana? Oh, oke. Kerja sudah. Tidak ada masalah toh? Ya, sebentar kumpul. Tulis yang punya nama di LKPD itu. Iya. Dan di situ ibu kasih 4 orang toh. Nah, tambah di situ 5 orang. Tambah 1. Tulis nama sudah. Ingat di LKPD tulis nama ya, supaya ibu bisa periksa. Jadi ini bisa lihat juga di slide ini ada tulisan pada laki-laki ya. Ini keputihan pada wanita, pada perempuan dengan ciri terdapat cairan berwarna putih di tuningan
Ya, buat kesimpulan. Udah toh? Tulis toh? Tulis sudah di LKPD sudah. Tulis belum tulis toh? Iya, kok bisa ambil dari situ. Bisa tadi bisa tidak tetap buat dia. Ada toh? Kalau memang ini tulis sekarang. Tidak bisa. Kesimpulan dari teknik ada jalan sudah toh? Ini sudah tulis nama, tulis kamu punya nama.
Ada pertanyaan? Nah, iya toh, sudah toh. Ini nomor 3 tadi sudah kamu jawab. Mana? Oh, oke. Mana dijawab? Penyakit yang muncul bila tidak terjaga. Oke, infeksi saluran reproduksi, infeksi saluran kemih, oke, peningkatan resiko kanker. Oke. Yang tulis yang rapi toh, jadi ibu baca. Tadi sekarang sudah bisa belajar betul, berkolaborasi dengan teman. Kemarin ini dia tidak mau gabung toh. Sekarang mau kabur dia. Sudah semua toh? Oke. Sekarang perhatikan semua di sini, setiap kelompok perhatikan dulu. Kita sudah selesai tadi itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu hanya kelompok 5 tadi yang kesimpulan. Mungkin sekarang mereka sudah dapat dia punya kesimpulan, sedang menulis, dan semua sudah siap dan sudah selesai ya? Iya. Sudah, sekarang kita siap untuk presentasi. Bisa toh? Sudah siap presentasi? Nah, jadi semua kelompok siap toh? Siap. Ini untuk kita tidak memperpanjang kata lagi, supaya kita langsung presentasi satu tukang saja ya. Jadi nanti yang presentasi pertama di kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 1 dengar. Kelompok 1 nanti presentasi. Biar nanti moderator dari kelompok lain kita coba ini yang pertama, nanti sebentar selanjutnya masing-masing kelompok sudah. Jadi ini yang kedua, kelompok berapa ini? Kelompok 3 yang moderator ya. Bisa toh? Atau bagaimana? Kalau begitu, siapa kelompok mana yang siap untuk presentasi dan moderator? Siap? Nah, oke. Lanjut lagi. Silakan maju sudah kelompok 1. Iya. Seperti itu. Jadi perhatikan ya. Jadi ini ibu nilai, ibu punya cara berbahasa, keberaniannya, ibu punya aktif, seperti itu ya. Nah, jadi yang tidak aktif tidak ada nilai di sini. Seperti itu ya. Jadi saya harap sebelum mereka mulai presentasi, di sini saya harap nanti kalian harus perhatikan apa yang mereka sampaikan. Kemudian kalau ada mereka kasih kesempatan bertanya, kemudian mereka kasih kesempatan untuk kita jawab bersama. Harap kalian bisa ikut semua. Bisa toh? Ini kita mulai, silakan kelompok 1. Jadi baik, kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Penyakit pada Sistem Reproduksi dan Upaya Pencegahannya. Yang pertama, penyakit yang muncul apabila tidak menjaga alat reproduksi dengan tidak benar adalah 1. Infeksi saluran reproduksi, 2. Infeksi saluran kemih, 3. Infeksi jamur, dan 4. Peningkatan risiko kanker cervix. 2. Kesehatan reproduksi bisa mempengaruhi jumlah penduduk karena kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh. 3. Berikut adalah nama penyebab dari penyakit dan cara pencegahannya. Nama penyebab: jamur candida
Candida albicans. Upaya pencegahan. Jamur Candida albicans. Upaya pencegahan, membersihkan bagian vagina dengan sekitarnya. Penyakit menular seksual. Upaya pencegahannya, hindari pergaulan yang tidak sehat. Virus herpes simplex. Upaya pencegahannya, membersihkan alat reproduksi setiap selesai buang air besar dan buang air kecil. 4. Penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, endometriosis. Kedua, cystitis. 3. Mioma uteri. Keempat, kanker serviks. Dan kelima, HIV atau AIDS. 5. Penyakit pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, hipospadia. Kedua, cryptochrysmus. Ketiga, varikokel. Keempat, hyperplasia prostatagena. Kelima, hidrogen. Kesimpulannya adalah kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak remaja. Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan perubahan emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Sekian hasil dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kami mempersilahkan sesi pertanyaan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Silakan ada yang bertanya, ini sudah dikasih kesempatan. Oke, kelompok 5. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara mencegah infeksi saluran kemih? Ada lagi? Langsung pertama 3. Bagaimana cara mencegah infeksi saluran reproduksi? Baik, terima kasih. Mengapa kita harus menjaga sistem reproduksi? Baik, terima kasih. Coba jawab saja. Yang pertama apa? Bagaimana cara mencegah saluran kemih? Bagaimana cara mencegah saluran kemih? Siapa bisa jawab? Oke, jawab sudah. Dari kelompok ini. Cara menjaga infeksi saluran kemih: 1. Tidak menahan kencing. 2. Selalu membersihkan area kemaluan dari depan ke belakang setelah berkemih. 3. Minum banyak air. 4. Semprotan kebersihan area wanita, pewangi area kewanitaan, dan produk-produk lain. Untuk area kewanitaan harus dihindari karena hanya akan
bebasnya apapun seperti itu ya. Oke, yang pertanyaan berikutnya. Mengapa kita harus menjaga sistem reproduksi? Ada yang ingin menjawab? Ada yang jawab? Sudah waktu. Tidak ada? Silakan jawab. Oke. Menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang penting karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi hingga generasi berikutnya bisa lebih berkualitas dibanding dengan generasi pada saat ini. Seperti itu jawab. Apa tadi coba pertanyaan? Mengapa kita harus menjaga sistem reproduksi? Nah, ingat ya, kita jaga sistem reproduksi kita. Di situ ingat kata sehat itu. Sehat adalah masa depan. Seperti kita lihat tadi di video, kalau orang sudah sakit maka dia berada di ranjang, ya toh, ya seperti itu. Jadi kalau kita sudah sehat, apapun kita bisa lakukan. Demi untuk kita punya masa depan. Bagus sekali ya. Oke. Sudah selesai? Terima kasih untuk kelompok berapa? Satu yang telah menyajikan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi kita memberikan aplaus. Satu kelompok lagi ya, yang presentasi dan kita lihat waktu ini tinggal berapa menit itu. Kelompok berapa? Yang satu. Kelompok empat. Ayo maju sini. Satu kelompok lagi ya. Jadi ingat sebentar sambil mereka maju itu tetap mau perbaiki yang kau punya ini pekerjaan, tulis nama, sebentar kumpul ya. Nah, ini kita perhatikan sama-sama kelompok 5 akan kelompok 4 ya. Oke. Silakan. Jadi mereka sendiri juga yang moderator ya. Harus siap. Kita perhatikan supaya nanti ada pertanyaan. Kemudian kalau ada jawaban yang kita bisa jawab, kita jawab sama-sama. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan Grace untuk membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih sering atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nomor 1, berikut hasil infografis kami tentang kesehatan reproduksi. 2, berdasarkan infografis kesehatan reproduksi, diketahui bahwa menjaga reproduksi cukup mudah, yaitu menerapkan pola hidup sehat. 3, penyakit apa yang muncul apabila kita tidak menjaga kesehatan reproduksi dengan cara yang tidak benar, yaitu vaginitis, kondiloma acuminata, kanker ovarium. 4, mengapa kesehatan reproduksi bisa mempengaruhi jumlah penduduk? Jawabannya, kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi jumlah penduduk karena jika sistem reproduksi kita sehat, maka sistem organ yang digunakan manusia tidak berfungsi untuk melahirkan keturunan. 5, berikut hasil pengamatan kami tentang penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya, yaitu penyakit endometriosis. Nama penyebab retrograde menstruation, transformation, sel embrio, tindak bedah, gangguan sistem imun tubuh. Upaya pencegahannya adalah 1, olahraga secara rutin. 2, menghindari mengonsumsi alkohol berlebihan. 3, mengontrol berat badan. 4, membatasi asupan kafein. 2, sistitis. Nama penyebab infeksi saluran kemih, obat-obatan misalnya dalam kemoterapi. 3, efek samping radioterapi. Upaya pencegahannya adalah 1, jangan menahan kencing. 2, mengenakan celana dalam berbahan katun yang lembut. 3, mengonsumsi banyak air putih. Nomor 3,
myoma uteri. 1. Berat badan berlebihan atau obesitas. 2. Kebiasaan konsumsi minuman beralkohol. 3. Kebiasaan merokok. Upaya pencegahannya adalah melakukan olahraga dan aktivitas fisik secara rutin dan teratur. 2. Menjaga berat badan tetap ideal. 3. Menjalani pola makan yang tinggi serat dari sayur dan buah. 6. Penyakit pada sistem reproduksi wanita adalah 1. Endometriosis. 2. Cystitis. 3. Myoma uteri. 4. Kanker serviks. 5. HIV atau AIDS. Penyakit pada sistem reproduksi pria adalah 1. Disfungsi ereksi. 2. Hipospadia. 3. Varikokel. 4. Hidrokel. 5. Vitorlanjut. Kesimpulannya adalah penyakit reproduksi manusia adalah penyakit yang berhubungan dengan sistem organ reproduksi. Jadi, sebagai manusia kita harus menjaga kebersihan tubuh dan sistem reproduksi kita, karena bila kita tidak menjaga kesehatan reproduksi, kita akan terkena berbagai penyakit yang berbahaya. Menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang penting karena terkait bagaimana kita menjalani keberlangsungan hidup kita. Terima kasih Grace telah membacakan hasil diskusi kami. Demikian presentasi kami. Sekarang saya membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman bertanya. Bagaimana cara mencegah penyakit hidrokel? Bagaimana cara mencegah penyakit hidrokel? Oke. Ada lagi? Agak cepat ya? Dan kita waktu tinggal sedikit. Bagaimana cara mencegah seks bebas? Bagaimana Cara mencegah seks bebas. Mengapa kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi? Mengapa harus kita harus Apa faktor risiko myoma uteri? Apa masih ada? Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Saya akan membacakan pertanyaan tadi agar kelompok lain bisa menjawabnya. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara mencegah penyakit hidrokel? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Dipersilakan. hidrokel. Umumnya, hidrokel tidak dapat dicegah, namun ibu hamil bisa rutin melakukan periksaan dan menjalani gaya hidup sehat agar terhindar dari kelahiran prematur. Sedangkan pada orang dewasa, sebaiknya hindari berbagai cedera atau kecelakaan yang bisa mempengaruhi kesehatan spermatum atau testis. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara mencegah seks bebas? Kiat mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja. 1. Selektif dalam memilih teman. 2. Perhatian pokok. 3. Ingat akan orang tua.
jawabannya, saya akan membacakan pertanyaan nomor 3. Mengapa kita harus menjaga sistem reproduksi? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Dipersilakan. Dipersilakan. Jaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang penting karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi, sehingga generasi berikutnya bisa lebih berkualitas dibanding dengan generasi pada saat ini. Terima kasih jawabannya. Berikut pertanyaan nomor 4. Apa faktor risiko mioma uteri? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Dipersilakan. Risiko seseorang terserang mioma antara lain: 1. Sudah berusia lebih dari 40 tahun. 2. Riwayat keluarga mengidap mioma. 3. Menstruasi pertama sebelum usia 10 tahun. 4. Belum pernah hamil sebelumnya atau wanita yang sudah pernah memiliki anak cenderung lebih jarang mengalami mioma. 5. Berat badan terlebih atau obesitas. 6. Dia tinggi konsumsi daging merah tetapi rendah sayuran hijau. 7. Kebiasaan konsumsi minuman alkohol. 8. Kebiasaan merokok. Dan 9. Penggunaan alat kontrasepsi hormonal yang tinggi estrogen. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Silakan duduk, kita berikan ini sudah luar biasa ya. Jadi ini dari jawaban-jawaban juga tadi itu dari pertanyaan atas pertanyaan jawaban-jawaban dari setiap kelompok itu sungguh luar biasa. Jadi pembelajaran kita hari ini sekarang kita buat kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa dari materi kegiatan kita hari ini dari salah satu kelompok? Kesimpulannya ada yang bisa menceritakan kesimpulan dari materi atau kegiatan? Coba, ada yang bisa? Bisa? Jadi sini kesimpulan tentang yang terkait antara penyakit dan upaya pencegahan pada sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama itu kita menjaga kebersihan diri. Nah, kemudian menghargai diri. Yang ketiga menghormati orang lain, selalu berolahraga dan makan makanan yang sehat. Bisa paham ini? Bisa. Itu kesimpulannya untuk kita tadi itu menghindari atau menjaga kesehatan reproduksi. Jadi kita sudah tahu berbagai macam penyakit yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga organ reproduksi. Jadi harus itu seperti sederhananya dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan malas. Kalau rasa kincing baik perempuan laki-laki langsung keluar. Karena itu nanti kalau tadi itu mengendap, misalnya kita punya kincing tadi mengendap saat itu akan menyebabkan iritasi atau penyakit seperti itu. Kemudian harus kita ganti celana dalam. Tahu celana dalam? Tahu. Jangan 3-4 hari baru kalian ganti celana dalam karena memungkinkan tadi bakteri atau kuman atau jamur itu mudah itu akan berkembang seperti itu. Bisa paham toh? Bisa. Jadi sehari harus pagi mandi ganti celana, sore mandi ganti celana. Jangan 3 hari mandi baru berpikir ganti karena sudah sampai di hidung. Tahu sampai di hidung? Tahu. Dia punya rasa harumnya. Seperti itu ya. Nah, itu sudah bagus sekali. Tadi sudah menyelesaikan KPD tepat pada waktunya. Saya lihat itu. Kemudian nanti sebentar kalian akan silakan kumpul dulu. Kumpul dari KPD-nya dulu. Kalau di sini semua ya. Silakan kumpul dulu. Masih kelompok ini kelompok 4 ya. Oke. Masukkan di sini KPD.
Bawa di sini. Jadi sekarang kita itu ada kuis nanti. Ibu akan kasih link. Silakan buka link itu. Kuisnya hanya 4 nomor saja. Iya. Ada link itu, kalian silakan nanti kita punya nama di atas saja itu. Pilih nama, terus jawab sudah itu kuis. Kurang lebih untuk 2 menit, bukan hanya singkat saja dia punya soal itu ya. Coba. Hanya untuk kita melihat apa betul-betul tadi tercapai atau yang lain itu hanya pada duduk saja ya. Atau tidak aktif memang saya lihat tadi itu sebuah pada aktif. Hasil presentasinya juga cukup bagus, jawaban juga sudah tepat semua. Jadi ini silakan sudah tulis ya. Kumpul semua ini. Yang kalian sudah. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang ada kita punya PR lagi tugas selanjutnya ya. Nanti tugas yang akan dikumpulkan minggu pertemuan berikutnya kan kita minggu depan itu. Jadi itu silakan nanti buat poster upaya pencegahan penyakit. Nah, itu ini tugas ya. Tugasnya membuat poster upaya pencegahan penyakit. Tulis itu tugas. Sudah? Sudah. Nah, kemudian sudah tugas toh? Sudah. Kemudian nanti kalian harus nanti kalau ada yang tidak paham dengan poster yang baik bisa nanti WA ya. Kalau tadi itu bisa konfirmasi dengan WA atau tanya seperti itu ya. Bisa paham toh? Bisa. Oke. Kemudian di sini ada refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Tulis refleksi. Tulis refleksi. Tulis masing-masing refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Tulis. Sudah? Sudah tulis? Satu, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu telah pelajari hari ini? Apa yang kamu telah pelajari hari ini? Nah, pelajari hari ini. Yang kedua, apa yang menyenangkan? Apa yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dari kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah? Dan kegiatan pembelajaran. Sudah? Dan itu ada 2 ya refleksi. Jadi sini sekali lagi saya ulang, tetap kita menjaga tadi kesehatan tadi, selalu menjaga kebersihan diri dan tadi itu menghindari pergaulan bebas.